Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup Kopinism pada kewirausahaan. Ada anggotanya, ada saya sendiri Muhammad Gifari Muzaki, ada Fauzi Rauf, dan ada Sofifa Latifia Rahma. Lanjut. Di sini ada Kopinism didirikan pada tahun 2024 dengan visi untuk menciptakan tempat di mana setiap orang dapat menikmati secangkir kopi. Selanjutnya ada why, what, how. Di why sendiri ada Kopinism adalah pilihan sempurna untuk menikmati kopi berkualitas dengan pengalaman yang tak terlupakan. Didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang berdedikasi. Kemudian lengkap dengan desain interior yang hangat dan akses wifi yang gratis. Mencapai semua suasana ideal untuk bekerja dan belajar ataupun bersantai. Kemudian ada what. Di Kopinism sendiri, apa itu Kopinism? Kopinism adalah sebuah kafe modern yang mengutamakan kualitas dan pengalaman dalam setiap cangkir kopi yang disajikan. Terletak di pusat kota, Kopinism menjadi tempat pertemuan bagi pencinta kopi. Selanjutnya ada how. How ini sendiri adalah bagaimana Kopinism beroperasi dengan fokus pada kualitas, kenyamanan, dan pelayanan terbaik. Selanjutnya adalah tam-tam adalah total permintaan pasar untuk produk atau layanan tertentu jika perusahaan dapat menjual ke semua pelanggan potensial. Selanjutnya adalah sum dengan asumsi Kopinism menargetkan kota-kota besar dengan populasi sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. Kota-kota besar ini mencakup Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan lain-lain. Frekuensi minum kopi lebih tinggi di kota-kota besar, sekitar 150 cangkir per tahun per orang. Ini adalah SOM adalah bagian dari sum yang bisa dijangkau dan dilayani oleh bisnis dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ditentukan oleh kapasitas bisnis dan strategi pemasaran. Selanjutnya adalah customer persona. Customer persona. Yang pertama, seperti yang ada ini, Aulia, umur 21 tahun, pendidikan mahasiswa jurusan desain grafis, lokasi tinggal di kota besar dekat dengan kampus utama, pendapatan terbatas mengandalkan uang saku dari orang tua, lalu hobi membaca, menggambar, dan mengikuti tren desain. Kebutuhan dan minatnya itu yang pertama, menyukai tempat yang nyaman dan inspiratif untuk belajar atau bekerja, lalu menggemari minuman kopi spesial dan makanan ringan yang terjangkau. Lalu mencari tempat dengan akses wifi gratis untuk menyelesaikan tugas kuliah. Kebiasaan pembelian adalah dia cenderung membeli kopi 2-3 kali seminggu, lalu tertarik dengan program diskon pelajar dan loyalty program. Selanjutnya value preparation. Yang pertama, customer jobs, mahasiswa kreatif, mencari tempat untuk belajar dan bekerja dengan suasana nyaman, menikmati kopi dan makanan ringan yang terjangkau. Lalu gains, mahasiswa kreatif, suasana yang nyaman dan inspiratif untuk belajar. Kopi dan makanan ringan yang terjangkau dan berkualitas. Lalu akses wifi gratis yang cepat dan stabil. Pains, yaitu mahasiswa kreatif, kesulitan menemukan tempat belajar yang inspiratif. Lalu keterbatasan anggaran untuk membeli kopi berkualitas. Selanjutnya, value proposition, kualitas kopi premium, pengalaman pelanggan yang unik dan personal. Lalu lingkungan ramah dan nyaman. Solution. Solusi yang pertama yaitu persaingan ketat dalam industri kafe. Solusinya inovasi produk dan pengalaman unik. Yang kedua ada perubahan selera konsumen. Solusinya yaitu penelitian pasar dan respon adaptif. Nah, yang ketiga itu ada biaya operasional yang tinggi. Solusinya ada efisiensi operasional dan manajemen biaya. Dan yang keempat yaitu kepuasan dan loyalitas pelanggan. Solusinya pelayanan pelanggan yang luar biasa dan program loyalitas. Next. Di sini ada competition analysis. Yang pertama, identifikasi pesaing utama. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang ketiga, analisis tren pasar. Yang keempat, ada strategi pemasaran dan promosi. Oke, next. Nah, di sini ada pertama problem, apa saja yang kita sajikan dan untuk siapa saja kita sajikan. Nah, yang kedua itu ada solution. Yang pertama itu bagaimana mengikuti keinginan pembeli dan juga pembeli mendapat pengalaman apa setelah mendapat
produk saya. Yang ketiga itu ada key matrix. Bagaimana kita tracking kerja kita dan juga sukses dalam bisnis Kopinism itu seperti apa. Dan yang keempat itu unique value proposition. Apa yang membuat ide ini menarik? Dan juga ada exciting alternatives. Siapa kompetitor terdekat dari saya? Oke, next. Nah, yang kelima itu ada unfair advantage, yaitu apa yang membuat produk kita tidak dapat tersaingi, dan nama yang menarik dan mencari pengalaman. Yang keenam itu ada channels. Bagaimana cara kita reach audience? Oke, next. Nah, di sini ada MVP, minimum viable product. MVP adalah versi produk yang memiliki fitur minimal yang cukup untuk menarik pelanggan awal dan memvalidasi ide bisnis. Ini juga memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik yang cepat dan iterasi sebelum meluncurkan produk dalam skala penuh. Oke, next. Nah, di MVP ini, deskripsi produknya yaitu Kopinism adalah merek minuman kopi dan non-kopi yang dibuat oleh mahasiswa dengan fokus pada kualitas dan kemudahan akses. MVP ini dirancang untuk mendapatkan umpan balik awal dari pelanggan dan menguji ide bisnis. Fitur utamanya yaitu produk menu kopi ada espresso, cappuccino, dan latte. Dan minuman non-kopinya yaitu ada smoothie buah, misalnya smoothie pisang, strawberry. Oke, next. Masih MVP, pengembangan produknya yaitu yang pertama searching bahan, pilih biji kopi berkualitas dan bahan-bahan fresh untuk smoothie. Penyajiannya yaitu sederhanakan proses pembuatan untuk efisiensi. Uji coba resep yaitu lakukan uji coba resep untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk. Promosi awalnya pertama ada media sosial, promosi melalui Instagram dan TikTok dengan konten yang menarik. Yang kedua ada event kampus, adakan event di kampus atau area sekitar untuk menarik perhatian. Dan yang ketiga yaitu diskon pelanggan pertama. Tawarkan diskon untuk pelanggan pertama atau pelajar. Oke, next. Di sini ada MVP validation. Proses untuk memastikan bahwa minimum viable product atau MVP yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, serta memiliki potensi pasar yang memadai. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada MPV, masih MPV validation. Yang pertama validasi kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh target pasar. Ini biasanya dilakukan melalui pengumpulan umpan balik langsung dari pelanggan yang telah mencoba MVP. Yang kedua itu validasi pasar, mengevaluasi apakah ada pasar yang cukup besar dan tertarik untuk produk tersebut. Ini melibatkan pengukuran minat pelanggan, tingkat adopsi awal, dan potensi pertumbuhan pasar. Next. Yang ketiga itu ada validasi produk, yaitu memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang diharapkan pelanggan. Ini meliputi aspek-aspek seperti kualitas, kegunaan, dan daya tarik produk. Yang keempat yaitu ada pengukuran keberhasilan, menentukan kriteria keberhasilan untuk MVP, seperti tingkat kepuasan pelanggan, jumlah penjualan atau tingkat adopsi. Okay, next. Yang selanjutnya ada sales plan, yaitu yang pertama itu ada poin A, segmentasi pasar dan targeting. Fokus pada mahasiswa yang mencari minuman berkualitas dengan harga terjangkau. Strategi yang kedua itu strategi penjualan, menetapkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing lokal dengan mempertimbangkan biaya produksi. Yang ketiga, aktivitas penjualan. Meluncurkan kampanye promosi di awal pembukaan seperti diskon atau hadiah untuk pelanggan pertama. Oke, next. Oke, yang ini ada go to market strategi. Analisis pasar, yaitu ada geografis, mulai dari kampus dan area sekitarnya dengan populasi mahasiswa yang tinggi. Dari segi demografis, yaitu ada mahasiswa, staf kampus, dan pekerja di area sekitar berusia 18-35 tahun. Dari segi psikografis, yaitu individu yang menyukai kopi dan minuman sehat, seperti peduli pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada Unique Selling Proportion, atau USP, yaitu produk berkualitas,
yakni kopi dan minuman dibuat dengan bahan berkualitas tinggi oleh mahasiswa, menciptakan hubungan emosional yang dengan konsumen. Yang kedua ada ramah lingkungan, yakni menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan. Dan yang terakhir harga terjangkau, menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk mahasiswa. Oke, next. Nah, selanjutnya ada strategi penempatan pasar, yaitu kios di area strategis dengan lalu lintas tinggi seperti dekat kampus atau pusat perbelanjaan mahasiswa. Nah, strategi selanjutnya itu strategi promosi, menggunakan media sosial, yakni dengan kampanye di Instagram, TikTok, dan Facebook untuk menjangkau audiens muda. Yang kedua juga konten visual yang menarik termasuk foto produk dan video proses pembuatan. Selanjutnya bisa dilakukan dengan event promosi. Yang pertama itu peluncuran awal dengan acara spesial seperti hari kopi gratis atau diskon pembukaan. Yang kedua juga kerjasama dengan komunitas mahasiswa atau klub untuk event khusus. Oke, next. Nah, di sini ada financial plan. Yang pertama estimasi pendapatan bulanan, yakni populasi target sampai 1.000 orang, frekuensi kunjungan yaitu 8 kali per bulan, pengeluaran rata-rata per kunjungan yakni Rp10.000, dan pendapatan bulanan sama dengan populasi target dikali frekuensi kunjungan dikali pengeluaran per kunjungan. Nah, di sini di financial plan ini ada laba kotor. Laba kotornya itu pendapatan bulanan dikurangi biaya variabel laba dikurangi biaya variabel laba kotor, yakni sama dengan 80 juta dikurangi 32 juta sama dengan 48 juta. Nah, untuk laba bersihnya itu laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi biaya tetap. Laba bersihnya sebesar 48 juta dikurangi 35 juta sama dengan 13 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada financial plan, rangkuman rencana keuangan bulanan, misalnya ada 80 juta pada pendapatan bulanan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba bersih. Selanjutnya ada forecast PL, proyeksi laba, laporan rugi atau loss pada Cofinism dan profit pada Cofinism itu tersendiri. Lanjut. Ini ada beberapa item dan rincian pada Cofinism yang bermaksud pada forecast P&L. Di sini ada laba kotor, ada biaya tetap, sewa lokasi, gaji staf, dan lain-lain. Lanjut. Ini ada kesimpulan dari forecast P&L. Ada laba bersihnya itu adalah laba sebelum pajak dikurangin pajak. Lanjut. Forecast P&L itu sendiri ada pendapatan dihitung berdasarkan misalnya ada 1.000 pelanggan potensial dengan masing-masing melakukan 8 kunjungan per bulan dan menghabisi rata-rata 10.000 per kunjungan. Kemudian ada biaya variabel mencakup bahan baku dan kemasan diperkirakan 40% dari pendapatan. Lanjut. Kemudian ada financial projection. Ini ada beberapa data, misalnya ada pendapatan dan biaya variabel, misalnya ada laba kotor, terus ada biaya tetap dan laba operasional, misalnya ada pajaknya, dan kemudian ada laba bersih. Lanjut. Kemudian ada financial projection. Misalnya pendapatan diharapkan meningkat sebesar 5% per bulan berdasarkan peningkatan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan penawaran produk yang lebih menarik. Misalnya ada acara seperti hari diskon pada pembukaan pertama tadi. Lanjut. Selanjutnya ada unit economics. Unit economics adalah analisis keuangan yang mengevaluasi profitable atau profit pada bisnis itu sendiri. Lanjut. Pada unit economics ini ada PPU dan BVPU. Pada PPU itu sendiri ada pengeluaran rata-rata perkunjungan, pada pelanggan itu sendiri ada 10.000 seperti tadi, dan pada BVPU ada biaya variabel mencakup biaya langsung dan ada baku, ada kemasan dan bahan tambahan. Lanjut. Kemudian ada funding plan, investasi awal dalam peralatan fasilitas atau modal pertama dalam membangun Cofinism itu sendiri ada mesin kopi, kemudian ada peralatan,
Kemudian ada modal kerja, stok awal bahan baku, dan biaya operasional. Lanjut. Kemudian lanjut dari funding plan itu sendiri ada sumber pendanaan potensial dan strategi pengamanan dana. Lanjut. Oh iya udah kelar ya. Lanjut ke ini aja. Penutup. Oke, ada closing. Pada closing kali ini kami akan berterima kasih kepada waktu dan perhatian yang diberikan kepada pendengar atau pembaca pada PPT kali ini. Dengan semangat inovasi dan dedikasi kami, Kopinism bertekad untuk menjadi tujuan utama bagi pencinta kopi dan komunitas kampus. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan kami untuk menyediakan minuman berkualitas tinggi, pelayanan yang ramah, dan suasana yang nyaman bagi semua pelanggan kami. Terima kasih atas dukungan Anda. Sampai jumpa di Kopinism dan event-event selanjutnya. Kami dari kelompok Kopinism itu sendiri, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.